Ya, Pasang. sekarang kita mulai Saya undang Pak. pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita bisa belajar lagi jarak jauh. Yang mana program kita ini mempelajari pelajaran PAI pada pertemuan ketiga ini tentang apa? Tentang kedua menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Minuman keras, ya, minuman keras itu apa? Yang tahu minuman keras itu, ya, minuman keras itu yang biasanya semua yang memabukkan itu adalah homer, minuman keras. Dan semua yang memabukkan itu haram. Ya. Kalau kalian minum minuman keras, itu berarti kalian memasukkan sesuatu ke dalam perut kamu, dalam tubuh kamu, barang-barang yang haram. Jangan sampai sekali-kali kalian mencoba minuman keras. Karena apa? Minuman keras itu bahaya sekali. Dapat menghilangkan akal sehat. Kamu tidak akan waras lagi kalau kamu minum minuman keras. Hindari minuman keras. Seandainya ada orang mau mabuk, ya, minuman keras, beberapa botol, dalam keadaan seperti itu sudah tidak ingat sama sekali Tuhannya siapa, nabinya siapa, kok meninggal dunia, dia akan masuk neraka langsung. Hati-hati. Karena apa? Matinya orang tersebut dalam keadaan tidak ingat, hilang ingatan. Jauhi minuman keras. Ya, jauhi minuman keras. Seperti di dalam hadis disebutkan, Nabi Muhammad bersabda, Ani Bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Ini hadis ini kuat sekali. Kuat. Yang berbicara Nabi Muhammad ditulis oleh Muslim. Yang artinya Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Orang yang mabuk, tadi sudah saya sebutkan, orang yang dalam keadaan mabuk dia sudah tidak akan ingat apa. Ya, itu tentang minuman keras. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Mau mencoba sedikit saja, nanti akal sehat kamu hilang. Itu hati-hati. Seperti congyang, kopi miring, bir, terus apa itu yang sudah banyak sekali. Ya. Makanya hati-hati. Kalau kalian bergaul dengan orang yang sering-sering seperti itu, pasti kamu pernah mengintipinnya. Hati-hati. Ya, hindari pergaulan bebas. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang judi. Ya, judi itu apa? Judi itu sesuatu yang apa? Cara mendapatkan laba itu dengan mudah, dengan tidak semestinya. Taruhan, nah itu juga seperti itu. Terus main domino,
apalagi main, apalagi banyak sekali cara-cara judi yang diterapkan pada zaman sekarang. Yang penting kamu mendapatkan sesuatu yang bukan mestinya. Yang dimaksud bukan mestinya itu seperti ini. Ada sepak bola, taruhan antara misalnya PSIS sama Surabaya. Kamu orang Semarang, kamu membodohi Semarang. Berani berapa? Berani 100. Terus ada lagi yang juga berani nih 100. Kalau kamu Semarang uang 100 menjadi berapa? Menjadi berapa? 200 kan, itu namanya judi. Enggak diperbolehkan. Orang yang di dalam jual beli juga ada indikasinya riba. Allah membenci orang yang melakukan jual beli karena ada sedikit kaitannya dengan riba. Itu nggak diperbolehkan. Seperti timbangan, jual beli beras. Bapak ibumu bakulan beras, kelontongan itu ya. Nah, kamu nimbang beras itu jangan, untuk menghindari jual beli itu jangan jajar, timbangannya itu jeblek sedikit, agak berat sedikit lah. Itu kamu menghindari tentang riba. Jangan sampai uang kamu ketambahan sedikit dari punya orang lain. Justru kalau kamu kok menyumbangkan sedikit, itu yang lebih baik. Itu judi juga seperti itu, nggak boleh. Hampir mirip, makanya hati-hati. Hati-hati dalam masyarakat itu banyak sekali seperti itu. Seperti contoh, bapak ibumu jualan durian di pasar. Waktu jualan baru saja didasarkan ya, ada orang mau beli. Kamu bilang 1 keteng ini berapa? 4 biji ini berapa? 200. Terus ada orang nawar, pembeli itu menawar 100.000. Jangan sampai kamu bilang, ini tadi sudah ditawar 200 nggak saya kasihkan, atau 175 tidak saya kasihkan. Padahal belum ada yang datang ke situ. Itu berarti kan menipu. Itu nggak boleh. Itu ada unsur jual beli seperti itu, unsur judi ada. Makanya hati-hati. Ya, itu tentang judi. Yang berikutnya pertengkaran. Pertengkaran yang bagaimana? Seperti itu pertengkaran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Anil Bara'i bin Azibin anna Rasulullah SAW qala, tazawalu dunya ahwanu ala Allahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Yang artinya apa? Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih rendah, lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seseorang mukmin tanpa hak. Berarti hancur dunia lebih ringan di mata Allah daripada membunuh manusia. Ini ada kaitannya tentang pertengkaran. Kamu berkelahi, keroyokan, kalau sampai ada yang mati, itu berarti hukumannya berat di mata Allah. Daripada kamu menghancurkan dunia ini dengan kamu bom. Makanya ada istilah memerangi orang Nasrani, orang non-Islam, itu adalah jihad. Itu tidak.
Makanya hati-hati. Yang namanya pertengkaran itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Akhul muslim, al muslim, nah, semua antara orang muslim itu adalah saudara. Muslim satu dan muslim yang lainnya adalah saudara. Berarti kita seiman itu adalah saudara. Kalau orang yang lain gimana? Ya, dia juga iman kepada siapa? Agamanya itu saudara. Jangan menganggap orang agama Nasrani, agama Yahudi itu adalah bukan saudara. Itu saudara karena dia beriman juga. Yang namanya Islam itu sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ajarannya sama. Itu gitu. Nah, kita sudah mempelajari dengan cara menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Hati-hati. Terus kamu bisa membuka materinya di buku paket tentang kisah teladan. Kisah teladan halaman 29. Ayo dibuka. Saya kasih waktu untuk membaca. Judulnya Barseso Berbujuk Minuman Keras. Silahkan dibaca dan nanti kamu menyimpulkan tanyakan kepada saya. Ya, silahkan dibaca. Halo, udah semua? Ya, bagaimana? Kailila? Mau tanya apa, Kailila?
Alhamdulillah, nggak jadi. Woi, Ya, awan ada apa awan? Awan. Udah baca kisah teladan itu awan? Awan. Awan Adi Firmansyah. Sudah paham tentang kisah tadi. Barseso terbujuk minuman keras. Ceritanya gimana? Cerita Barseso itu. Terbujuk kan dia? Ya, terbujuk apa? Barseso dengan minuman keras. Dia terbujuk dengan minuman keras itu akhirnya membunuh semua yang melihat perbuatan yang biadab itu akan dibunuh semua oleh Barseso. Awalnya orang yang ahli surga menjadi ahli neraka karena terbujuk, karena terpengaruh dengan minum minuman keras. Makanya hati-hati. Hati-hati dengan minum minuman keras. Barseso awalnya orang itu adalah orang yang alim, ahli ibadah, ahli surga. Nah, setan menjelma lewat jelmaannya dia menjadi manusia untuk nebeng sama manusia. Coba orang yang baru itu yang ditempeli setan itu lebih taat dari Barseso. Contohnya Barseso sholat duha satu kali, yang ditempeli setan itu mungkin 2 kali sampai 3 kali sampai berkali-kali. Barseso membaca Al-Quran 1 kali, setan itu membaca berkali-kali. Ya, keimanannya dilihat sama Barseso lebih taat daripada Barseso. Akhirnya Barseso terpengaruh. Nah, itu semuanya itu adalah godaan setan. Setan menggoda dengan cara apapun. Yang penting manusia bisa tergoda. Akhirnya mengikuti cara-cara setan. Akhirnya apa? Disarankan oleh setan itu supaya minum ini biar tambah apa? Tambah imannya lebih kuat lagi, lebih taat kepada Allah, lebih kuat lagi. Lah, akhirnya ya seperti itu. Meninggal dalam keadaan mabuk. Tidak sadar diri, mabuk. Lah, itu tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Akal pikirannya sudah tidak sehat lagi, sudah tidak ingat. Nabi Muhammad juga pernah bersabda kepada umatnya Nabi Muhammad, barang siapa meninggal dalam keadaan masih beriman, sekecil apapun masih beriman kepada Allah, itu akan masuk surga. Ini janjinya Nabi Muhammad seperti itu. Karena masih dalam keadaan ingat. Siapa yang mau seperti itu? Kan kita semuanya kan pasti mau. Jangan sampai seperti Barseso itu tadi. Sudah matinya sudah tidak ingat lagi kepada Allah.
Kan kasihan. Amal perbuatannya kemarin-kemarin kepada Allah takwanya lebih kuat daripada kita, hilang. Sekejap hilang. Makanya hati-hati tentang minuman keras. Itu ya, tentang minuman keras. Hati-hati. Nah, ada yang mau tanya tentang ini? Silahkan. Kita berdiskusi. Kalau kalian bertanya, pasti ada jawabannya. Sudah. Ayo, silahkan. Mega Narendra. Iya, Pak. Ya, bagaimana Mega pendapat itu tadi tentang Barsiso itu? Ya harus gimana ya, hati-hati aja, Pak. Imannya harus kuat. Nah, iya, makanya hati-hati. Jangan meri ya. Ya. Ibaratnya gini, kita bisanya sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kok melihat ada orang lagi, kok sholatnya kok sholat sunnah kok banyak sekali. Jangan meri dulu, sebisanya kita aja. Kan gitu tuh tadi, seperti itu, Barsiso. Meri sama orang lain. Ternyata orang lain itu adalah apa? Bawaan dari setan. Iya, makanya hati-hati. Sepatu kamu jelek, misalnya sepatu kamu sudah lama, usang. Teman kamu baru saja pakai sepatu baru. Terus kamu kepingin nggak? Rasa kepingin pasti ada. Terus bagaimana caranya untuk mendapatkan seperti itu? Pasti merengek-rengek orang tua kamu kan? Itu makanya hati-hati. Ini juga godaan-godaan setan seperti itu. Mabuk. Yang namanya mabuk itu mabuk bukan dalam minuman seperti ini enggak. Nah kamu seperti itu juga mabuk. Mabuk apa? Rasa ingin punya, meri. Berarti iri termasuk mabuk ya Pak ya? Iya. Lah kamu mabuk darat, mabuk cinta. Ada atau mabuk cinta? Oh ada, mabuk cinta ada Pak. Ya Rehandika pasti ada yang suka itu. Rehandika itu mabuk seperti apa, itu. Pak? Kamu udah punya pacar? Banyak Pak. Banyak Pak. Dulu saya Pak. Dulu bisa belilah kan? Pak. Iya, berarti kamu rasanya ingin ketemu kan? Apa Pak? Ingin ketemu nggak? Ingin ketemu apa Pak? Ya katanya kamu banyak pacarnya. Saya jomblo bisa bililah Pak. Ya, jomblo bisa bililah kamu. Makanya hati-hati. Yang namanya mabuk bukan mabuk minuman tok. Ya. Kita melebar ke situ nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, kamu merasa ingin, itu berarti akan muncul nafsu. Apa saja yang ada dalam hati kamu, yang ada dalam diri kamu itu ingin, itu nafsu. Contoh, setelah sholat maghrib, waktunya apa sholat maghrib setelah sholat itu? Ngaji Pak. Nah, ngaji. Rumahmu depannya jalan gang, ada suara tek 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 tek. Melayu rak ning ngarep. Kalau saya ditengok dulu Pak, dilihat ya, dulu Pak. Berarti kan melihat toh? Yang dilihat apa? Bakso. Yang dilihat apa? Mie. Lah, berarti kamu ngaji, kamu pasti kamu tutup. Iya kan? Diteruskan nggak ngajinya? Setelah Enggak, kamu Pak. nengok di luar itu. Tidak kan? Lah, itu nafsu. Oh iya Pak. Ya, iya, itu nafsu seperti itu. Makanya jangan sampai kalah. Kalah dengan nafsu. Kamu punya pendirian sendiri. Ya kan? Itu contohnya seperti itu. Setelah sholat maghrib waktunya ngaji sampai isya, ada tak mesti tengok sih. Wah pokoknya, bakso, mie ayam. Mesti pak, belikan itu. Nah, otomatis Quran ditutup.
selehke meneh nenggon meja, nenggon rak. Lah, itulah makanya hati-hati kamu beranjak ke dewasa bisa menyimpulkan sendiri, bisa memutuskan sendiri. Yaitu tadi Barseso juga seperti itu. Tapi Barseso kan dengan diajari setan itu dengan minum minuman keras. Ya kan? Ada lagi Rehandika. Enggak, Pak. Enggak, contoh misal dalam kehidupan kita sehari-hari enggak masalah Rehandika. Kamu tanya kok saya nggak bisa jawab, itu buat PR buat saya. Pak. Ya. Lah kalau mau berangkat ngaji gitu toh Pak. Ya. Terus ada urusan mendadak di rumah, ada apa gitu lagi yang Islam gitu loh Pak, kayak ada yang meninggal bagaimana gitu toh Pak. Nah itu dapat pahala nggak Pak? Waktu berangkat ngaji di rumah ada yang meninggal. Siapa yang meninggal? Maksudnya tetangga gitu loh Pak, kan mau di perjalanan mau berangkat ngaji, itu tuh ada yang meninggal gitu loh. Lah kalau mau balik lagi gitu boleh nggak Pak? Dapat pahala nggak? Ini, kamu kan masih anak-anak. Kamu bisa menyelesaikan orang yang meninggal itu enggak? Ya enggak. Nah iya, itu biar urusannya orang yang tua-tua. Kamu tetap lurus, istiqomah. Kemarin kan kita belajar istiqomah ya? Oh, kelas 7 yang istiqomah, ya nggak apa-apa. Kita istiqomah, kita ikuti aja jalan lurus. Nggak usah belok-belok. Memang kalau kamu jalan itu beloknya cuma 2 kali, ke kiri dan ke kanan. Tapi nggak usah. Lurus. Niat kamu ngaji, ya ngaji udah. Berangkat ngaji sampai di tempat tujuan sana. Kamu udah dapat pahala 2. Niat aja sudah dapat pahala, apalagi kalau sudah sampai tempatnya dapat pahala 2. Apalagi sudah kamu ngaji, sudah dapat lagi pahala. Mau ngaji baru 1 langkah 2 langkah, ada tetangga yang mati. Apakah kamu bisa ngerampungi? Bisa nggak? Enggak. Enggak. Iya makanya. Tinggal biar yang kamu yang udah tua-tua, itu bukan tempat kamu. Bukan wilayah kamu. Wilayah kamu belajar, ngaji, itu wilayah kamu. Itu. Kamu minta uang sama orang tua, itu wilayah kamu. Itu ya. Ada lagi? Ya, silahkan. Ini materinya sedikit. Menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran itu materinya sedikit. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu dikeroyok sama kelas lain atau sama sekolah lain. Kamu bengep diajar. Ojo dibales keroyokan neh. Dengan cara apa? Laporkan ke polisi. Kamu dapat uang. Ya kan? Polisi dapat uang, kamu dapat uang. Untuk apa? Berobat. Sekarang seperti itu, nggak usah keroyok-keroyokan. Itu pertengkaran itu seperti itu. Masuk baru SMP keroyok-keroyokan. Itu nggak ada istilah seperti itu, ya. Itu nggak, jangan sampai seperti itu. Pertengkaran itu jauhi. Kalau kamu dalam kehidupan masyarakat, kalau kamu sopan, jujur, pasti orang akan menghormati kamu. Hormati diri kamu dulu. Baru orang lain akan menghormati kamu pasti. Kamu sering bohong sama diri kamu, orang lain pasti akan bohong juga sama kamu. Ya, apalagi Mega? Buatan enten Pak. Ya, di sini saja hanya ajar Mega sama Rehandika tok ini ya. Enggak apa-apa, ini kita diskusi kan.
Masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Silahkan. Orang tua akan senang mempunyai anak yang soleh dan solehah. Ya, kriteria jadi anak yang soleh solehah itu seperti apa? Ngaji, sholat, Itu hubungan langsung kepada Allah. Kan ada muamalah ma Allah dan muamalah Berbakti pada orang tua. ya, berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Allah. Itu gitu. Otomatis orang tua kamu suka, senang mempunyai anak seperti itu. Soleh solehah, pinter lagi. Nah, itu pasti suka, senang. Bisa dibanggakan. Jangan nggak bisa sama sekali. Manusia itu tidak ada yang bodoh, semuanya pinter. Masuk Pak? Iya. Kamu pinter. Pinter apa? Pinter jaluk duit. Kamu pinter apa? Pinter membaca, ngaji. Kamu pinter apa? Matematika. Kamu pinter apa? Pinter ngerayu orang tua kamu. Itu kan pinter kan? Nggak ada yang bodoh. Itu gitu. Nggak ada yang bodoh. Ya. Kita komunikasi nggak apa-apa. Lebih enak lagi bebas itu kalau tatap muka. Kamu mau ngomong, tak omong-omongan kamu, yang penting jalurnya adalah pelajaran agama. Yang kita bahas ini kan bukan hanya minuman keras, judi, dan pertengkaran toh. Yang menyangkut dirimu sendiri juga. Tidak apa-apa, tanyakan. Selama saya masih ngajar. Gimana? Ini udah saya absen ya. Halo? Gimana? Ada yang... Ya, itu nanti. Kalau nggak ada, ya nunggu aja nanti kalau ada tugas ya. Tugas. Ya. Ada sekolah juga. Ada yang sekolah TPQ nggak? ada Pak. Kamu Iya. rumahnya mana, Mega? Dalam Rumahnya mana, Mega? Jonjang Pak. Jonjang. Kamu sekolah TPQ? Nggih. Nah, kamu masih sekolah TPQ? Tasih. Kol-kolah itu apa, Mega? Dalam Kol-kolah itu apa? kol-kolah. Iya. Yang kol-kolah subro kubro niku Pak. Iya, ada subro kubro itu. Kol-kolah itu apa artinya? Apa ya Pak? Hah? Lupa Pak. Kol-kolah itu artinya mantul. Lupa. Apa Pak? Mantul. Mantul atau membalik. Ya, mantul atau membalik.
mantul atau membalik itu qalqalah. Hurufnya ada berapa? 5, Pak. Apa saja? Ko, to, be, ct. Qadbu jadin qab ta ba jim dal itu qalqalah. Setiap kamu membaca Al-Qur'an di mana kelima huruf itu ya berharokat sukun itu dibaca mantul, ya dibaca mantul, atau ada yang berada di awal kalimat, ada yang berada di tengah kalimat, ada yang berada di akhir kalimat, itu namanya qalqalah. Qalqalah dibagi menjadi dua, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Ya, qalqalah sugro itu kecil, ya, di mana ada huruf qalqalah qaf ta ba jim dal yang berharokat sukun di awal kalimat. Kalau qalqalah kubro di akhir kalimat atau waqaf. Contoh, iqra itu qalqalah sugro. Qul huwallahu ahad itu qalqalah kubro. Ini hanya pengenalan aja ya, tapi karena memang ada pelajarannya seperti itu. Nah, kita mempraktekannya di waktu membaca Al-Qur'an. Ya. Isna Dwi Aulia. Itu seperti itu. Jadi bacaan-bacaan Al-Qur'an itu banyak sekali bacaan kitab Al-Quran itu banyak sekali bacaan-bacaannya. Di antaranya qalqalah. Kalau nggak baca Al-Quran ya tetap nggak bisa. Makanya kita pelajari dulu Al-Qurannya. Gitu ya. Gimana? Halo. Yep. Ya, Pak. Iya, betul. Ini apa banyak yang tidur nih? Iya. Udah tahu, Pak. Ini pasti Isna. Ini yang muncul cuma 3 orang. Saya Andika, Isna sama Mega. Yang lain mana? Ya. Itu nanti kamu bisa mempraktekkan sendiri waktu membaca Al-Quran pada malam hari. Setelah sholat maghrib, coba baca Al-Quran. Dilihat kalau ada qaf ta ba jim dal atau qad bujadin itu berharokat sukun, itu namanya qalqalah. Disebut qalqalah sugro apabila di awal kalimat ada huruf seperti itu berharokat sukun. Disebut qalqalah kubro apabila ada huruf qaf ta ba jim dal berharokat atau berada pada waqaf di akhir kalimat. Paham ya? Paham. Ya, gitu. Bisa dipraktekkan. Ini mungkin udah saya absen kalian. Kalau mau masih meneruskan silahkan. Mau tanya apa silahkan. Kalau mau kita tutup sampai di sini ya nggak apa-apa. Gimana, Mega? Apa yang mau tanyakan, Mega? Enggak, Pak, udah. Udah paham? Insya Allah. Tadi kita melajari apa? Menghindari minuman keras dan pertengkaran. Dan pertengkaran. Terus di situ juga ada pelajaran tentang Al-Quran. Kita pelajari apa? Menahan nafsu. Nah, Al-Qur'annya itu Rehan juga. Bacaan-bacaan di dalam Al-Qur'an kita pelajari apa?
Pak. Kol-kola. Ya, oh Safira muncul. Baru bangun ya Safira ya. Tentang kol-kola. Kol-kola ada berapa Safira? 2. Kol-kola apa? Kol-kolah kubro. Terus. Dan kol-kola. Ini baru saja saya selesai ngomong. Kubro dan Sukro. Kubro. Hurufnya ada berapa? 5, Pak. 5, ya. Apa saja? Kotbu jadi. Oh iya, Kotbu jadi siapa ini? Koliso. Kamu sekolah TPQ ya, Sah ya? Pak. Apa? Ya, Kotbu jadi. Nah, nanti kamu coba praktekkan pada waktu kamu membaca Al-Quran. Gitu. Ini setelah ini kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Udah cukup ya? Cukup enggak? Ya, Pak. Cukup, Pak. Ya, nanti saya kasih tugas. Cukup, Pak. Iya, saya kasih tugas. Ini baru 24 teman kamu yang vote-nya. Saya kasih tugas, terus nanti kamu kirim ke tim, gitu ya. Ya, Siap, Pak. pertemuan pada pagi hari ini dengan pertemuan Oke, Pak. dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.